Hai semuanya, salam jumpa. Perkenalkan, saya Esther Surya. Saya mohon bantuan teman-teman semuanya untuk mendukung channel saya ini supaya bisa berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain. Siapa tahu saja apa yang kita sharingkan dalam video kali ini bermanfaat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga orang. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas atau sharing mengenai stres dan depresi. Kenapa harus mengenai stres dan depresi? Karena seperti ini teman-teman. Kalau kita sakit secara fisik, katakanlah sakit demam, batuk, pilek, ataupun stroke, maka kita akan sangat cepat untuk menyadarinya, dan bahkan bukan cuma kita sendiri tapi juga orang-orang di sekitar kita, sehingga kita bisa lebih cepat untuk mencari solusi atas penyakit kita tersebut. Berbeda halnya dengan stres dan depresi. Cenderung karena penyakit ini tidak kelihatan, sehingga sering yang menderita penyakit ini tidak menyadarinya, tetapi pembiaran atas masalah ini bisa menyebabkan hal yang sangat fatal, bahkan bisa berdampak buruk bukan hanya untuk diri si penderita tetapi juga orang lain. Apa itu stres dan apa itu depresi? Stres adalah kondisi di mana seseorang mengalami tekanan secara psikis atau kejiwaan atau mental, atau sering juga dalam bahasa sehari-hari disebut dengan sakit pikiran. Ya, depresi adalah stres yang lebih tinggi atau stres yang lebih parah, ya, yang sudah berlangsung lebih lama. Jadi, depresi itu lebih parah dari stres. Teman-teman, dari informasi yang saya baca, tahun 2019 menurut WHO ada sekitar 300 juta orang di seluruh dunia yang mengalami depresi, di mana hal yang menyedihkan adalah satu orang per setiap 40 detik memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena depresi tersebut. Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia sendiri pada tahun 2019 itu ada sekitar 15,6 juta penduduk Indonesia yang mengalami depresi, dan hanya 8% dari jumlah itu yang menyadari bahwa mereka sedang mengalami masalah yang serius. Ya, sementara 92% lainnya mereka tidak sadar mereka sedang mengalami masalah psikologis yang membutuhkan pertolongan. Jadi mereka menganggap diri mereka itu seperti biasa-biasa saja. Itu data tahun 2019 teman-teman, dan saya yakin bahwa tahun 2021 jumlah daripada orang depresi itu semakin melonjak akibat dari dampak coronavirus atau COVID-19 yang sudah melululantahkan banyak segi tatanan kehidupan manusia. Teman-teman, apa sih yang bisa menyebabkan seseorang itu menjadi depresi? Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan. Faktor yang pertama itu bisa berasal dari diri sendiri. Ya, ketika seorang pemuda atau seorang pemudi yang sudah lanjut usianya, katakanlah mereka sudah dewasa, sudah seharusnya mereka untuk menikah dalam pandangan masyarakat pada umumnya gitu ya. Nah, ternyata mereka belum juga menemukan pasangan hidupnya, dan itu pun bisa membuat pemuda atau pemudi tersebut menjadi stres atau depresi, apalagi kalau ada orang yang bertanya kepada mereka, kapan nikah, kapan lagi mau nikah, ya kan usianya udah sekian. Itu terkadang bagi yang bertanya hanya eh, sebagai candaan belaka, tetapi bagi orang yang sedang mengalami hal itu bisa merasakan tekanan tersendiri bagi pikirannya. Kemudian, ketika seseorang juga sudah menikah, sudah berjalan sekian tahun, dan ternyata mereka juga belum memiliki momongan, ya, belum dianugerahkan momongan. Itu pun bisa membuat stres atau depresi bagi orang yang mengalaminya.
apalagi sudah ada tekanan dari keluarga atau pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat sekitar, itu bisa saja menyebabkan orang tersebut tertekan secara psikologis. Kemudian bisa juga karena seseorang itu sudah menginginkan sesuatu, mengimpikan sesuatu, dan sudah mengusahakannya, namun belum juga kesampaian ya, itu pun bisa membuat seseorang menjadi depresi. Dan kemudian bisa juga seseorang itu sudah membangun atau katakanlah sudah melakukan sesuatu dan tadinya apa yang dikerjakan sudah bagus, namun karena faktor tertentu akhirnya apa yang ia kerjakan itu menjadi hancur atau merosot gitu ya. Itu pun bisa membuat seseorang menjadi stres maupun depresi. Nah, kemudian ada juga faktor yang berasal dari keluarga. Nah, bagaimana keluarga bisa mempengaruhi seseorang menjadi depresi? Katakanlah ketika terjadi perselisihan atau permasalahan di antara sesama anggota keluarga, itu pun bisa membuat stres atau depresi. Kemudian bisa juga perceraian. Perceraian antara orang tua itu bisa menyebabkan depresi bagi anak-anak mereka. Kemudian seseorang juga bisa menjadi depresi karena faktor sosial atau lingkungan. Ketika seseorang merasa bahwa ia tidak diterima atau merasa tertolak, tidak dihargai, bahkan dicemooh ya, atau yang sering kita kenal dengan istilah bullying ya, itu pun bisa membuat seseorang menjadi depresi. Kemudian faktor ekonomi. Faktor ekonomi tidak jarang bahkan sering sekali menyebabkan seseorang mengalami stres maupun depresi. Apa yang harus kita kerjakan kalau kita sedang mengalami stres dan depresi? Yang pertama adalah kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Apakah kita sedang mengalami kondisi tersebut atau tidak, ya? Karena kita sendiri yang tahu, ya. Nah, yang kedua adalah kita harus memberikan waktu untuk pikiran kita itu tenang, ya. Jadi kita harus tenang, tidak memikirkan atau memusingkan apa pendapat orang lain mengenai kita. Selama kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan itu benar, tidak merugikan orang lain, maka kita tidak perlu menambah beban pikiran kita dengan perkataan-perkataan orang lain yang tidak membangun ya, yang malah bisa membuat kita menjadi lebih emosional lagi, tertekan lagi. Kemudian yang ketiga adalah kita harus sharing. Terkadang memang berbicara kepada orang lain ini bukan sesuatu hal yang mudah, karena kita bisa saja berpikir bahwasanya ketika kita men-sharingkan apa yang kita alami kepada orang lain, bisa saja hal itu bukan memberikan solusi, namun malah membuat kita menjadi malu ya. Nah, terkadang kita tidak mudah percaya untuk memberikan apa yang menjadi permasalahan kita ya, men-sharingkan permasalahan kita. Tapi menurut saya secara pribadi tetap kita harus sharing kepada orang lain. Tetapi kepada siapa kita sharing itu yang harus kita pikirkan. Ya, kita harus sharing kepada orang-orang yang kita bisa percaya. Ya, bisa saja itu adalah orang tua kita, atau saudara-saudara kita, atau mungkin pasangan kita, atau mungkin sahabat kita, atau mungkin juga komunitas, di mana orang-orang di dalam komunitas itu kita yakin bisa menolong kita, bahkan memberikan solusi atas permasalahan yang kita sedang alami. Dan yang keempat, ini yang terpenting dan terutama menurut saya, yaitu kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus sharing ya, atau berbicara kepada Tuhan secara pribadi. Ya, mungkin hal ini terdengar sepertinya aneh, tetapi memang
kita membutuhkan hubungan ya pribadi dengan Tuhan ya. Saya pribadi meyakini bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru, bahwa kehidupan kita akan selalu berjalan mulus-mulus saja. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan penyertaan dan kekuatan bagi kita untuk melewati setiap masalah-masalah yang kita alami. Nah, jika kita sekarang merasa tertekan karena belum memiliki pasangan hidup atau belum memiliki anak, kita perlu datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kekuatan dan kesabaran hingga kita melihat jawaban dari apa yang kita harapkan. Jika kita merasa tertekan karena masalah sosial atau ketika kita merasa kita tidak dihargai oleh orang lain, kita perlu datang kepada Tuhan karena Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Bukan hal yang mustahil bagi Tuhan, seseorang yang dianggap hina bisa menjadi seseorang yang bermanfaat kelak, yang bisa berguna bagi banyak orang. Nah, jika kita mungkin mengalami tekanan karena faktor ekonomi, bukan mustahil bagi Tuhan untuk menolong kita. Jika kita melihat usaha kita yang sudah hancur, ya mungkin kita bertanya bagaimana usaha ini untuk kembali kita bangkitkan gitu. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Tuhan sanggup memulihkan kembali keadaan kita. Tetapi kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Saya percaya kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak akan menjadi diam atau apatis, tetapi kita akan selalu bergerak ya, selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik yang kita bisa ya, dan kita percaya bahwa Tuhan juga akan menolong kita melakukan hal-hal yang kita memang tidak sanggup lakukan. Nah, jika kita juga mungkin sekarang depresi karena kita diberhentikan dari pekerjaan dan kita sudah melamar pekerjaan ke sana kemari tetapi belum juga menemukan, selama kita terus percaya dan terus berusaha ya, pasti akan ada jalannya. Jadi itu dia teman-teman sharing saya pada video ini kali ini. Saya merasa terpanggil dan tertantang untuk membuat video ini karena melihat dan mendengar apa yang ada di pemberitaan di televisi belakangan ini, terkadang kita sampai geleng-geleng kepala gitu, bagaimana seorang ayah atau ibu dan bahkan kakek neneknya melukai ya anak cucu mereka, atau juga seorang suami bisa mengakhiri hidup istri dan anak-anaknya, dan banyak lagi hal lain yang terjadi dan terkadang itu seperti tidak masuk akal gitu ya. Nah, jadi teman-teman, apapun keadaan yang kita alami saat ini, ya, jika kita sedang mengalami tekanan psikologis berupa stres ataupun depresi, satu hal yang pasti harus kita ingat adalah bahwa kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Karena pengharapan itu yang membuat kita memiliki semangat untuk melanjutkan hidup ke depannya. Dan hidup itu selalu berputar. Ya, jika saat ini kita merasa sedang berada di bawah atau kita sedang merasa kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita, atau kita merasa belum mendapatkan apa yang kita inginkan, ya, kita tidak perlu malu, kita tidak perlu menutup diri kita atau kita menjadi apatis ya. Justru keadaan ini harus membawa kita semakin terbuka ya, semakin banyak bergaul dengan orang-orang yang positif supaya kita bisa memperbaiki hidup kita. Dan kita harus belajar
ya lewat pengalaman hidup yang sudah kita lalui, apa yang menjadi kesalahan kita sehingga hal sekarang ini bisa kita dapatkan gitu ya, supaya ke depan kita bisa menjalani kehidupan dengan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan teman-teman bisa temui saya di Instagram Esther Surya Official. Nah, saya siapkan Instagram ini bagi teman-teman semua yang mungkin ingin sharing tentang kehidupan ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali. See you.